Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiy. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul kembali dalam ta'lim pekanan liqa usbu'i. Liqa artinya pertemuan, usbu'i itu adalah pekanan. Liqa tarbawi kita pertemuan untuk menguatkan diri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, tadi ngetes doang, kedengeran nggak gitu. Alhamdulillah. Surat apa tilawah? Lagi tilawah ya, kirain udah lanjut. Enggak lah. Mau lanjut kalau masih ada ya udah ya. Surat apa? Yusuf ya? Surat Yusuf. Iya, dari itunya si Yusuf tadi nyebutnya. Ayat berapa? Pokoknya pas juz 13 aja. Oke. Juz 13 ayat 53. Fadhol. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-malik a'tuni bihi astakhlishu li nafsi. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa kumpul lagi dalam agenda pekanan kita ya. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta segenap umatnya. Baik ya teman-teman semua. Tadi kita masuk pada hadis di Riyadhus Shalihin dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ma yazalul bala'u bil mu'minin. Seorang mukmin senantiasa berada pada dirinya mendapatkan bala, ujian. Wal mu'minah, begitu juga perempuan yang beriman. Fi nafsihi, cobaan bala itu dalam dirinya. Wa waladihi, ataupun anak dan anak-anaknya. Wa malihi, dan juga hartanya. Hatta, sampai yalqallaha, dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Wa ma alaihi khati'ah, dan dia tidak punya lagi dosa. Ini yang sering kita sebut dengan kalimat bahwa ujian itu, bencana itu, yaitu akan menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Dan ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa setiap kita hidup pasti akan mendapatkan ujian. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga kebaikan, fitnah, sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama adalah hidup kita sebagai orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, itu akan ada aja yang namanya cobaan. Cobaan fi nafsihi, baik dalam diri kita, ya pribadi kita sendiri, itu ada ujiannya. Ya, ada sakit, ada masalah hidup, ya, ada ketidaknyamanan, ya, banyak hal. Wa nabluukum wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya, ada perasaan takut, rasa khawatir, rasa lapar, ya, berkaitan dengan ekonomi, ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, ya, kekurangan amwal, harta, wal anfus, diri, jiwa, wasamarat, buah-buahan, artinya kesenangan-kesenangan kemudian Allah cabut, itu ada fi nafsihi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, pada titik mana kelemahan kita diuji. Yang kedua, wawaladihi, bisa jadi melalui anak-anaknya, melalui keturunannya, ya. Itu ada ujian. Ya. Maka kehadiran anak tuh satu sisi memang itu adalah rezeki bagi kita, tapi juga menjadi ujian bagi kita, ujian kesabaran, ujian ketaatan, ya. Apakah dengan hadirnya anak-anak kita menjadikan kita makin soleh, makin dekat dengan Allah, ya, atau kehadiran mereka justru bukan kita, ya, memanjakan, tapi bukan mendekatkan dengan Allah. Kemudian wa malihi, dan juga dengan apa? Bala, berupa harta. Ya. Harta banyak itu juga ujian, harta berkurang juga ujian. Ya, makanya kita pandai-pandai, ya, menyikapi diri. Ketika banyak harta, bahkan hidup kita seakan-akan tanpa kekurangan aja, itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa di zona nyaman, comfort zone, kemudian nggak bakal diuji. Ataupun kebalikannya, ketika kita sedang diuji, kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rizki. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sungguhnya Allah, huwar razzaq, yang memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Allahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Ya, dalam ayat yang lain, Allahu faddala, Allah melebihkan, ba'dakum 'ala ba'din, di antara kalian satu dengan yang lain, fir rizq, dalam masalah urusan rezeki.
Ya, nggak sama semua. Nah, ala kulli hal, ujian-ujian itu adalah kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khotiyah. Sampai engkau berjumpa dengan Allah dan tidak ada khotiah, tidak ada kesalahan, nggak ada dosa, dihapuskan. Makanya musibah itu diantaranya kalau kita ikhlas, insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Paling tidak dengan musibah itu kita ingat terhadap apa? Yaitu pertama bahwa segala sesuatunya adalah bersifat sementara. Ya. Dan harus kita jaga. Ya, itu adalah amanah. Ya. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan musibah itu bahwa kita harus makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Dan kedepankan husnuzon sama Allah. Karena di balik itu biasanya ada hal yang bisa jadi kita nggak tahu ya. Atau belum tahu. Ada nilai kebaikan-kebaikan. Ya, dalam masalah musibah. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, ini diantaranya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji dia. Ya, diuji kualitas kecintaannya. Ya. Makanya senantiasa dalam kehidupan ini adalah ajang pembuktian bagi kita. Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka keimanan kita itu pun akan diuji. Ya, ujiannya sebagai pembuktian, benar enggak sih bahwa kita bersumpah bahwa Allah satu-satunya yang mau memberi rezeki, satu-satunya yang sangat kita harapkan, satu-satunya yang paling kita cintai, satu-satunya yang kita yakini kebenarannya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira betul enggak kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad satu-satunya teladan kehidupan kita? Ya, satu-satunya figur yang akan menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat, insya Allah dengan mengikuti petunjuknya. Satu-satunya pemimpin yang akan kita ikuti, baik dalam keadaan tau'an wa karha, dalam keadaan senang ataupun kita benci, kita nggak suka. Nah, Fisarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, jadi begitu memang harus ada ujian. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Nah, kita masuk sekalian ke materi kita tentang at-tadhiyah, yaitu tentang pengorbanan. Pengorbanan itu adalah bukti rasa cinta kita terhadap sesuatu. Itu buktinya adanya tadhiyah, yaitu adanya pengorbanan. Dan secara umum memang motivasi berkorban itu yang pertama itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Bentuk rasa syukur kita dibuktikan dengan kualitas pengorbanan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Ya. Sungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Maka dirikanlah salat, ya. Dan berkurban, bukan korban, berkurban. Artinya ibadah berkurban itu juga ada pengorbanan kita, itu dalam rangka apa? A'tainakal kautsar. Kami sudah Assalamualaikum memberikan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang telepon nih, biarin aja dulu.
Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi begitu banyak kenikmatan pada dirinya, maka dia akan merasakan bahwa yang dia lakukan itu adalah sebagai wujud rasa terima kasih pada sang pemberi, maka dia akan ada pengorbanan. Ya. Kalau kita terhadap manusia aja, ya, di kantor, dalam kerjaan, ya kan, ketika kita mendapatkan benefit, keuntungan tertentu dari instansi kita, maka di sana mudah bagi kita untuk melakukan pengorbanan. Ya, minta tolong ya ini kerjain ini, walaupun kadang-kadang waktunya pulang gitu kan, ya kita bela-belain lembur. Kenapa? Karena bersyukur, berterima kasih atas lembaga yang sudah memberikan kebaikan. Ya. Wujud syukur, wujud terima kasih. Nah, berkorban juga itu bagian dari untuk mengejar cita-cita, mengejar keinginan. Itu pasti ada yang harus dikorbankan. Jadi siswa itu mengorbankan waktu mainnya kebanyakan kan. Kalau kita mau menambah hafalan ya harus mengorbankan waktu, tenaga, ya, pikiran, fokus setengah jam gitu kan setiap hari kita spend waktu kita siapin, insya Allah mudah-mudahan tuh bisa. Ya. Apapun cita-cita itu pasti ada pengorbanan. Ya, ada orang yang pengen banget pergi haji gitu kan, punya cita-cita, maka dikorbankan tuh, nabung. Ya. Ada yang setiap penghasilan bagi dua tuh. Dulu ada namanya siapa lupa tuh, yang pemulung di areal Masjid Al-Ittihad Jakarta, Tebet Mas, itu ada Masjid Ittihad, di pojok tuh ada tempat kumuh para pemulung. Ya, mereka biasa jadi mustahik kalau ada kegiatan-kegiatan zakat ataupun korban. Sampai ketika Idul Adha, dia datang membawa 2 ekor kambing ke masjid. Disangkain panitia itu tak kambing titipan. Nggak tahu pemulung itu emang udah nabung sehari 5.000 kalau nggak salah. Selama berapa tahun tuh dia korbankan. Kenapa? Karena dia pengen merasakan berkorban untuk dirinya sendiri, Masya Allah. Sampai pengurusnya itu merasa malu karena bersuuzon. Ya, disangkain orang yang biasa mustahik nggak bisa menjadi muzaki. Kalau ini berkorban mudhahi, ya, yang berkorban ternyata, Masya Allah. Ya, untuk mengejar cita-cita itu perlu pengorbanan. Sehingga namanya sifat ya, rela berkorban atau tadhiyah itu sudah menjadi konsekuensi logis dari setiap cita-cita, setiap keinginan. Ya. Ada orang yang sampai pengen berat badannya itu turun gitu kan, sampai dia selalu tuh membiasakan nengok kiri, nengok kanan katanya kan, geleng-geleng. Emang bisa. Kalau diajak makan geleng nggak mau. Gitu. Ya gue traktir geleng nggak mau. Cuma ada pasti pengorbanan. Saya itu dengar Ronaldo itu kan, ya, saya senang main bola kan. Ya, dulu waktu SMA apalagi tuh maniak banget main bola ya. Sebelum ngajar rohis main bola duluan, kalau nggak main basket main bola. Baru ngajar rohis dulu waktu SMA. Ya, sampai akhirnya ikut lomba tuh. Ya, antar SMA se-Jabodetabek ya, ikut bola tuh juara pertama dulu.
di Lebak Bulus. Finalnya lawan SMA 6. Nah, salah satu pengorbanannya apa? Waduh, waktu itu. Pertama yang pastinya itu adalah waktu belajar, karena siap latihan mulu. Ya, latihannya di Bojonegoro tuh, di situ tuh, stadion di Kuningan kan. Mantri. Iya, Mantri Bojonegoro ya. Kemudian kalau pulang, Sumantri. teman-teman orang pada kita main bola dulu. Aduh, latihannya Masya Allah ya. Makanya kalau ingat si Ronaldo itu katanya itu Masya Allah dia ya. Apa namanya, latihannya itu bisa orang udah pada pulang latihan, dia masih nambah lagi 2 jam. Ya, apa? Untuk mengejar cita-citanya. Ya, karena idealisme itu harus ada tauhid, ada pengorbanan sekecil apapun. Baik cita-citanya positif maupun cita-citanya negatif. Ya. Orang yang mencita-citakan dirinya itu mati syahid, pasti ada pengorbanannya. Ya, pengorbanannya itu ya setara dengan cita-citanya. Yang mati konyol juga ada pengorbanannya, ya setara dengan apa yang dilakukan. Makanya kita doakan ya pejuang FPI yang 6 kemarin semuanya syahid di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya Allah. Iya kan, memang di tengah fitnah, di tengah banyaknya hal-hal yang nggak jelas seperti ini, tapi kita dari hati sanubari kita sangat kita yakini insya Allah mudah-mudahan mereka orang-orang yang selama ini lurus. Ya. Yang ketiga, menghindari ancaman menuju keselamatan. Itu juga butuh yang namanya pengorbanan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini surat As-Saff ayat ke-10 11 itu kan. Hal adullukum ala tijarah, maukah aku kasih tahu perniagaan, bisnis, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kalian beriman dan berjihad. Karena tuntutan iman itu ada mujahadah, ada kesungguhan. Ya. Kesungguhan apa? Kesungguhan untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Ya. Kadang-kadang ada tadhiyah, pengorbanan berupa harta. Tapi ada juga kadang-kadang menuntut apa? Bisa jadi pengorbanan jiwa. Itu sampai yang sangat tinggi tarafnya. Ya. Yang paling rendah dengan apa? Kita mengorbankan perasaan, gitu kan? Ya. Jadi emang secara fitrah seperti itu. Ya. Wa uridu bit tadhiyah, yang saya maksud dengan tadhiyah apa? Badlun nafsi wal mal wal waqti wal haya wa kulli syai'in fi sabilil qoyah. Jadi yang namanya tadhiyah, pengorbanan itu adalah badlun nafs, adalah badal itu mengorbankan diri, wal mal, harta, wal waktu, wal hayah, dan juga hidup, wa kulli syai'in fi sabilillah, dan apapun fi sabilil ghaiyah, yaitu untuk mencapai tujuan. Ya, tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Ya. Jadi jiwa itu sampai perasaan kita kadang-kadang kita berikan. Ya. Untuk apa? Untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja kita belajar secara apa? Secara bertahap, ya. Dari hal-hal yang kecil. Ya. Kayak kita sholat itu kan kita kan mengorbankan waktu kita. Ya, mengorbankan rasa kantuk kita. Sholat qiyamul lail bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena balasannya besar.
Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten qiyamul lail, Allah akan berikan dia karomah. Karomah itu kemuliaan. Ya, apa kemuliaannya? Karena janji Allah, asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan kau maqam derajat mahmuda yang terpuji. Ahmad ya, Mahmud ya. Jadi posisi yang terpuji. Karena kenapa? Tadhiyahnya, pengorbanannya itu apa? Jiwa. Jiwanya bukan kita wafat, bukan kita mati. Apa? Motivasi yang harus kita bangun tuh. Banyak orang yang bangun di waktu yang sama, tapi belum tentu bisa qiyamul lail. Ada bahkan mereka yang begadang ya kan, panjang waktunya qiyamul lail, dia lewat 12 gitu aja nongkrong pinggir jalan ya kan. Ada yang kerja ya kan, ngabis saja waktunya mengalir gitu aja sampai subuh, kadang-kadang juga subuh 12 tetap kerja. Tapi ada orang-orang yang mengorbankan, dia oh iya saya main tidur lebih cepat. Kenapa? Biar bisa nanti qiyamul lail. Atau kadang-kadang udah lelah sekali dia tetap masih bangun buat qiyamul lail. Kenapa? Karena dia punya cita-cita. Dia tahu dia dikorbankan tuh perasaan dalam dirinya ya, rasa ngantuk, rasa letih ya. Ada yang mereka mengorbankan hartanya untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan, untuk nilai-nilai Islam ya. Kalau kita ngelihat generasi para sahabat itu Masya Allah ya, untuk infak sodako sampai mereka berlomba-lomba. Karena dia tahu ya pengorbanan dengan hartanya itu nggak bakal menjadikan hartanya habis. Ya, bal yazdad, dia nambah. Ya. Nah, untuk liko kayak gini ada pengorbanan ya. Kadang-kadang habis pulsa gitu kan, habis paket, beli dulu ya. Bismillah, kalau kita ikhlas Allah gantikan nantinya kan gitu. Ya. Ya, kadang-kadang juga dengan apa? Beli buku ya. Oh iya, kemarin buku apa tuh? Hadis solehin belum ada. Ya kan? Apalagi investasi buku itu kan jangka panjang ya, karena ilmu bisa kita warisin. Apalagi waktu ya kan, kadang-kadang hujan ya. Makanya Masya Allah kalau kita bayangin teman-teman yang para murabi itu yang binaannya itu banyak banget itu kan, hampir tiap hari itu yang isi kajian ya, memberikan kebaikannya. Bahkan kadang-kadang keluarganya juga masih ya, perlu apa ya, secara zohirnya, waduh kasihan kadang-kadang ya, perlu kita bantu dan segala macamnya. Alhamdulillah kita faddala ba'dahum ala ba'din firis ya, Allah termasuk yang melebihkan kita lah ya, dari segi masalah-masalah duniawi tadi. Yang keempat bisa jadi kehidupan ya, yang akan kita korbankan ya. Masa muda kita nggak habisin begitu aja ya, nggak kayak orang-orang gitu kan, bisa nongkrong lama ya kan, keluar sana wiri-wiri, cekakak-cekikik dan seterusnya ya. Kalau kita sangat memahami bahwa apa, semua yang apa ada dari kita semuanya akan dipertanggungjawabkan, sehingga untuk menjadi orang baik aja butuh pengorbanan ya. Kadang-kadang kita dikucilin orang ya kan, kadang-kadang kita juga difitnah orang, macam-macam ya. Nah, wa kulli syai'in, apapun ya yang itu baik maka kita korbankan. Untuk apa? Fi sabilil ghayah, untuk menuju kepada jalan tercapainya tujuan. Nah, tujuan kita apa sih? Nah, maka tujuan kita kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita pingin agar apa? Agar semua yang kita lakukan itu punya nilai ibadah. Ya, itu tujuan kita. Yang Allah selalu ingatkan dalam apa? Dalam
Salat-salat kita dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ya, li itu untuk tuh tujuan tuh. Goyah lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ulama mengatakan walaisa fid dunya jihadun la tadhiyatun ma'ahu. Tidak ada perjuangan. Jihadun itu perjuangan. Fit dunia, di dunia ini la tadhiyatun ma'ahu, kecuali harus disertai dengan pengorbanan. Ya, apapun. Sehingga semangat rela berkorban ini menjadi sebuah karakter yang harus melekat, ya. Makanya mengorbankan waktu, harta, ya kadang-kadang jabatan kita, ya kita korbankan. Nah, kalau kita lihat, masya Allah, sejak zaman Rasulullah SAW, maka semangat ini adalah semangat yang senantiasa ditanamkan. Kenapa? Karena balasannya itu bukan cuma ucapan, oh dia orangnya berani, oh dia orangnya rajin, oh dia orangnya dermawan, bukan. Tapi semangat kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang konsekuen dengan cita-citanya, dengan apa yang dicintainya. Karena setiap kebaikan tuh, setiap tujuan yang baik itu di sana dituntut yang namanya tadhiyah. Karena tadhiyah itu bukti rasa cinta. Ya, cinta kita kepada Allah, maka dituntut pengorbanan di jalan Allah seperti apa. Ya, keimanan kita terhadap Rasulullah SAW, rasa cinta kita juga dituntut adanya pengorbanan. Cinta kita terhadap Islam, maka juga dituntut adanya pengorbanan terhadap kecintaan tersebut. Kebaikan, maka pada saat yang sama juga kita dituntut untuk mengorbankan diri. Apa sih yang udah kita lakukan sebagai konsekuensi dari kecintaan kita terhadap kebaikan? Ini ikhwati fillah rahimakumullah, dan itu bisa kita jawab di diri kita masing-masing. Ya. Apakah selama ini justru kita bukannya mengorbankan untuk kebaikan, tapi kita mengambil nilai-nilai kebaikan dari nilai-nilai keislaman semata-mata. Ya, jadi kalau baik buat kita, maka kita ambil. Tapi giliran udah mulai dituntut pengorbanan, saya sih belakangan aja dah, gitu kan. Ya. Tentu saja ini bukan cuma kalam yang sekedar ucapan, tapi semangat kita adalah kita untuk apa? Mencoba untuk memberikan kebaikan yang terbaik tentu saja. Ya, waktu untuk kebaikan itu contoh diko ibadah itu waktu-waktu yang terbaik. Karena pengorbanan kita ingin yang terbaik. Harta-harta yang kita berikan juga menjadi harta-harta yang bahasa Qur'annya itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kasih sesuatu yang baik menurut kita, yang terbaik itu yang kita berikan. Ya, tenaga juga gitu ya. Mumpung masih muda kita berikan ya yang terbaik. Itu ya. Semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semuanya pasti akan dituntut yang namanya pengorbanan. Sama kita berukhuwah dengan teman-teman kita itu ada tuh. Ya, dituntut pengorbanan kita. Paling tidak kita bersedia menerima kekurangan orang lain, itu bagian dari menekan ego, itu bagian dari pengorbanan kita, ya kan? Semua keinginan kita itu dengan orang tuh harus ngikut keinginan kita semua, kan enggak. Ya, harus ada, oh ya kita dapat masukan dari orang lain. Ya, dari hal yang paling kecil dalam keluarga sama juga gitu ya. Kecintaan kita kepada keluarga juga dituntut pengorbanan. Ya, makanya Masya Allah kalau masing-masing kita menunjukkan bahwa kita siap berkorban untuk menjaga ya keharmonisan, kebaikan, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah kita, ini Masya Allah itu bukti bahwa kita masing-masing mencintai keluarga. Tapi kalau cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan,
Yang satu yang berkorban, yang satu selalu dikorbankan, ya repot, ya kan? Tapi masing-masing harus memberikan tauhiyahnya. Baik, ini sebagai kajian singkat untuk hari ini. Mohon doa, kondisi Pak Doni sempat jatuh di kamar mandi yang baru dengar nih, ya, Innalillahi. Sabtu pekan lalu. Jadi kita doakan mudah-mudahan la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Mudah-mudahan Amin ya Allah. menjadi penggugur dosa dan nggak ada ekses berikutnya, ya, karena kalau jatuh tuh khawatir ada trauma, khawatir, ya. Mudah-mudahan. Doain Anda juga nih. Sekarang lagi sering gampang pusing. Ya. Setiap malam tuh kayaknya maunya tidur aja. Astagfirullah. Amin. Ya. Doain juga buat tanggal 25 mudah-mudahan lancar tuh. Amin, 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 ya Allah. Kegiatan. Oh, amin semua. Double banget. Tapi tuh aminnya kenceng banget nih. Apa tanggal 25 Natalan? Double. Amin dan aman gitu. Mau Natalan. Masalah. Ini Boy Saat mana Boy? Doain. Saat Afan ya, aneh nggak pakai video saat. Kenapa? Lagi di mobil saat. Oh, insyaallah. Sama siapa? Ini sama Harul habis dari Cibinong. Oh, Masya Allah. Habis ketemu sekretaris DPC Cibinong. Gimana persiapan? Persiapan insya Allah saat udah mulai rampung semua. Penghulu juga udah oke, insya Allah. Besok kita nggak perlu datang. Antum kan yang ini saat ngasih nasihat pernikahan. Oh gitu ya. Apa yang hitbah nih, Ustaz? Ada yang hitbah, hitbah, ngasih hitbah apa hitbah nih? Udah langsung nikah. Mantap. Tuh langsung diprotes tuh sama dia. Hitbahnya udah kemarin. Yang khutbah sekalian khitbah. Oh gitu, aduh. Boleh. Oke, kita absen dulu, kita absen. Ya, Pak Iwan bisa, insya Allah. Pak Lutfi bisa, Pak Lutfi. Tanggal 25 ya? Berangkatnya dari mana, Saat? Insya Allah sih kosong. Di Depok kita sih. Siap. Nanti kita sepakati berangkatnya dari mana nih. Saat. Pak Iwan bisa, Pak Iwan? Wajib itu Pak mah. Iwan udah itu bisa. Wajib itu mah. Oh harus nyontoh. Iya. Pak Umar bisa, Umar. Insya Allah diusahakan. Oke. Diprioritaskan. Jam berapa, Bang Roy, acaranya? Ini insya Allah nikahnya itu jam 7 paling telat jam 8 saat. Jadi ya kalau bisa sih jam 8 udah di sana saat. Oh gitu, jam 8 udah di sana. Jam Berarti 8, kita jam 6 berangkat ya. Gimana sih jam 8 jam 9? Ya takutnya kan kalau penghulu kan kita nggak bisa ini ya Tat ya. Anies sih jadwalnya jam 7. Jadwalnya jam berapa? Jam 7. Berarti kita jam 7 sampai jam sana 7. Gitu. Ya. Yang biasanya gini, pengalaman Bang, aneh yang pertama telat. Penghulu mulainya suruh kita nunggu kita datang aja. Jadi fleksibel. Biasanya penghulu menjadwalkan. Kalau penghulu jam 7 harusnya on time jam 7 beliau datang. Iya. Harusnya. Atau penghulunya kita yang nganterin dah. Oh, pakai mobil Demi ya? Ya udah, berarti kalau jam 7 berarti kita jam berapa? Setengah 6 kali ya? Dari Depok jam 6 cukup sih, Sat. Oh, benar. Kan nggak macet kalau hari libur, Sat. Iya, itu. Iya, masih pada tidur tuh. Masih pada tidur. Oke. Baik, nanti kita diskusikan nih berikutnya. Kita kumpul di mana? Mau pakai mobil siapa, Pak Iwan? Pak Iwan berangkat sendiri atau gimana? Ngapain? Tat. Masa ketua Siap, pakai mobil siapa aja, Tat. Ya kan? Mau bareng-bareng? Ada maunya, Pak Ji. Bebas, Tat.
Iya, barengan. Bebas, Tat. Ya, pakai protokol juga tuh. Perlu rapid Iya. test nggak kita nih? Masing-masing jaga protokol juga ya, jangan sampai ini nanti. Undangannya berapa di sana? Di sana pakai protokol nggak tuh? Di sana tetap pakai protokol kesehatan saat kita nggak Oh, gitu ngundang ya. sebetulnya. Kita ngundangnya hanya tetangga-tetangga di sekitar saja, sama beberapa rekan-rekan yang 40 memang orang dekat. Bu. Kiri kanan depan belakang. Iya betul. Oh gitu ya. Gitu. Aneh ikhwah yang di Oke. Depok yang aneh undang ya temen Niko sama ada 2 orang yang aneh undang ikhwah, udah itu doang sih. Oh gitu, oke. Berarti kita di rumah ya? Iya bahasanya sih bukan resepsi kali ya, cuman ya kayak selamatan gitu aja saat, tapi memang ada panggungnya juga karena memang beliau pengennya ada panggung foto-foto aja Ya, gitu. namanya resepsi, ada panggung, ya resepsi lah. Resepsi ya? Iya kalau resepsi kan seragam, kepalanya besar. Seragam jaket Kalau PKS. enak dilihatnya sih resep sih gitu biasanya. Iya. Ngesap. Asbabun nuzulnya kayaknya Sat ya. Iya. Mungkin gitu kali resepsi. Bahasa Inggris. Oke. Berarti anak khutbah ya besok ya. Salah Sat. Pas Jumat tuh. Ya. Ya. Oke, Jumat, baik. salah. Berarti tidak lama tuh Bang Roy ya, teman-teman ya. Ya, Nggak sampai nginep kita tuh. Oh iya jangan Sat. Khawatir banget Akreng ini. Nggak boleh lagi. Aduh. Masya Allah. Ini Kalau ada udah pesan dari calon mempelai Sat. Apa itu? Jangan foto-foto Sat. Kadang kita suka iseng terus tahu-tahu ngejepret ke luar. Nah ini yang repot. Oh, bawa kamera Untuk apa? saat ini masih LR. ini ya, Mas. Maksudnya di silent dulu sampai ya inilah. Ya, sampai kondisinya semuanya. kondusif ya. Jadi nggak usah bawa kamera nih. Mudah-mudahan nggak lama ya. Nggak usah bawa kamera nih berarti nih. Bawa kamera. Boleh bawa kamera, cuman nggak desainnya belakangan tahun depan. Ya. 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 Ya sama istri-istri antum juga jangan dulu karena khawatir nanti dari Istrinya mau ikut gimana Ya, nih Bang? istri ke istri repot. Bang, Janganlah. istrinya mau ikut? Hah? Nggak usah. Boleh nggak? Ajak yang lain aja. Nggak usah lah. Bang Iwan. Baik, sama istrinya nggak ikut. Pak Iwan, Beliau nggak boleh jalan. Pak Iwan, Ya ya. salam sama istri antum. Oh boleh Kalau ya. datang kadonya aja. Ya. Iya siap. Dia nagih. Kirain suruh datang, katanya suruh nggak datang. Ya nggak usah datang, kadonya aja yang datang ya. Aduh. Bisa diatur. Undangan ntar saya ambil lagi di undangan. Oke, persiapan Salam semuanya keduanya udah oke ya, berarti ya, Bang Roy ya. Salah satu. Keluarga yang datang siapa aja nanti? Keluarga full. Insya Allah adik-adik semua sama ibu sama bapak datang. Oh gitu ya. Dukungan Ya, penuh. baik. Wis, full tim. Full tim. Mantap. Ya, mudah-mudahan lancar semua. Dan mudah-mudahan juga pascanya tuh semuanya juga terjaga. Ya. Amin ya Allah. Baik ya, khotibillah rahimakumullah, kita mutabaah dulu. Mutabaah keluarga dari Bang Roy tadi udah ya persiapan. Anda di rumah alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semuanya bisa terjaga, terkontrol. Rencana mau nyunatin Yazid nih, cuma lagi nyari waktu yang pas. Barakallah. Udah berani, Tat? Baru rencana. Hah? Oh, udah berani ya, Jitnya.
Iya, dia udah teman-temannya udah Minta pada ya. sunatin. Iya, bilang ya nanti kita coba cari timingnya yang pas. Terus yang kuliah lagi UAS, kemungkinan sih semester depan tuh bakal masuk tuh. Bakal Februari. offline ya kemungkinan. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih bisa terkontrol lah kegiatan-kegiatannya. Cuman pengen kegiatan praktek-prakteknya itu yang agak terganggu ya, praktikum-praktikumnya. Karena Semarang juga kondisinya masih merah lagi ya. Ada guru SMA NF yang tinggalnya di Semarang, kondisinya juga masih zona merah. Itu kalau aktivitas kantor alhamdulillah juga lancar. Baru kemarin ke kantor sekali, setelah itu udah pernah ngambil beras ya, selebihnya itu lebih banyak dikontrol aja. Itu kondisi, kemudian Qiyamul Lail alhamdulillah terjaga, masih tetap ya, selalu diingetin sama istri. Kemudian duha juga alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri. Tilawah juga alhamdulillah ya, pada liko biasanya masih dulu menyelesaikan target-target yang belum selesai. Baik, itu insya Allah. Pak Iwan gimana, keluarga sehat? Afwan kalau ada tukang roti lewat ya. Ya, Bang Roti Bang. Sehat, Tat. Alhamdulillah. Roti laut. Istri sehat? Sehat. Iya, laut. Tat, ada Ya. titipan ini Tat, apa? Minta didoain sama Ustadz sama grup Liko. Pak Erik mana tuh? Gak ada info. Tadi katanya oke, siap kata gitu. Ya siap, oke. Gimana Pak Iwan? Siapa? Ya jadi katanya apa kan di majelis ilmu ini kan insya Allah doanya pada dijabah kan, tadi Pak Doni minta didoain kesembuhan. Malaikatnya Terus ikut kumpul. Iya. Terus saya Tat minta tolong Tat didoain Apa mukena itu? laku lagi Tat, laku bisnis mukena Tat. Amin. Tolong bro. Allah. Nanti kita di akhir kita Ya Tat. doa semuanya, insyaallah. Amin Tat, makasih sebelumnya Teman-teman. semua teman-teman. Oke, anak-anak sehat semuanya ya. Sehat insya Allah Tat, aman. Yang PJJ juga ya, terkontrol ya. Libur Tat, libur. Oke, baik insyaallah. Gimana ibadah, terkontrol semua? Insya Allah Tat, ini dapat muazin baru Tat, si Kahfi. Sekarang tugas dia wajib menjadi muazin deh. Alhamdulillah. Seneng ngelihatnya dia. Belajar azan, belajar iqomat. Iya kan, karena bapaknya mau imam tetapnya kan, mantap alhamdulillah. Insya Allah Tat, amin. Amin. Air ya. Iya Ustaz. Oke, Pak Lutfi, foto silakan Pak Lutfi. Ya Ustaz, alhamdulillah keluarga sehat semua. Cuma yang di rumah nih anak tinggal 2 nih. Yang 2 yang paling kecil nginep di rumah neneknya karena udah libur mau bagi rapot. Terus kalau yang satu lagi yang kedua lagi PKL masih belum selesai seminggu lagi. Sekarang posisinya di pabrik nih di Bekasi. Di bandara tuh. Yang di bandara udah selesai. Di mana Bekasinya? Bekasi apa sih yang ke arah Bekasi Barat lah, Bekasi Barat. Itu dosennya yang ngasih tahu pabriknya sih. Jababeka bukan ya? Punya Bakri sih saat itu perusahaannya. Itu pulang pergi? Jadi ngontrak saat. Iya. Pulang pergi. Ngontrak sebulan. Ngontrak sebulan. Bayaran sih ngontrak sebulan bayarannya, cuma kalau pas lagi nggak ada jadwal itu dia balik ke rumah itu. Tapi alhamdulillah sih sehat, kondisinya sehat gitu ya. Masih tinggal tapi seminggu barusan lagi tadi ya? Tinggal seminggu lagi saat udah seminggu itu selesai udah tinggal dia persiapan
buat Susunan. skripsi kan, nyusun. Kalau yang pertama nih, waduh ini aneh, agak-agak ini juga nih, cuma jadi tugasnya banyak banget kan lagi profesi. Jadi dari pagi sampai jam 12:30 malam kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang pas bangun gitu masih kerja juga dia gitu kan. Karena memang dikejar-kejar deadline gitu sama dosennya. Tapi alhamdulillah sih semuanya sih gitu Sat. Tadi barusan Anda dapat kabar dari orang tua murid satu keluarga itu kena COVID katanya, dia minta doanya juga nih. Gitu. Iya, iya. Siswa ya? Guru Siswa. SD ada yang kena kan? Kalau guru SD bukannya suaminya, Sat? Kena juga jadinya gurunya. Oh gitu. Wah, Boy, Masya Allah. Ya, nanti kita sapa ya, Boy ya. Masih bawa mobil? Disupirin. Oh, Masya Allah, mantap. Habis tadi bilang seru. Udah gak seru, udah lewat serunya. Takut kelewatan lagi. Udah lewat serunya. Baik ya, Pak Lutfi, mudah-mudahan dimudahkan tuh semua tuh anak-anaknya, insya Allah. Silakan Pak Don, walaupun udah mereport tadi kondisinya. Nah, keluar sehat semua Pak Don ya. Alhamdulillah sih sehat. Oh, Pak Don aja ya yang jatuh kemarin. Iya, itu juga bukan penyakit yang bukan kejadian yang karena penyakit berlama-lama lah, memang on the spot aja lah ya. Iya. Ada kabar yang lebih enak sih, Tat. Jadi insya Allah Senin saya udah mulai pindah kerja, Tat, tempat yang baru. Mulai apa nih? Waduh. Deg-degan nih Bang Roy, saya. Pak Don mau cerita nih apa? Waduh. Kenapa nih? Kantor baru, Tat, Senin. Oh, kantor baru. Masya Allah. Kantor doang yang baru, bukan apa. Insya Allah mulai Senin sih. Di mana? Kirain mau nyalip. di kantornya di Menara Batavia di Karet. Oke. Mas Mansur situ. Alhamdulillah, barakallah, mudah-mudahan lancar semua. Ya, amin. Bidangnya sama ya berarti ya? Sama di project management juga, cuma beda aplikasinya aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Ya. Udah positif ya berarti mulai Senin depan ya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan benar-benar fit tuh Pak Don, kondisi Pak Don. Oh iya, makanya nih. Ya. Tapi insya Allah terbaik lah. Amin. Baik, next berikutnya dari Ustadz Umar. Foto Ustadz Umar. Alhamdulillah di tengah kesibukan pribadi aneh, ubudiyah yaumiyah masih aman, terkendali, terjaga. Mudah-mudahan terus bisa istiqomah. Memang kalau keluarga yang lain-lain semuanya sibuk semuanya, sehat semuanya. Anak, istri semuanya alhamdulillah semuanya sehat. Hatta anak juga alhamdulillah diberi terus kesehatan sehingga bisa aktivitas. Lagi disibukkan dengan rapot sana sini. Baik di SMP, di tempat Anda yang ngajar, maupun di RQ. Lagi prepare untuk rapot. Jadi dikejar deadline juga. Dengan waktu yang sama. Gitu. Insya Allah saya di sini diliburkan juga nanti malam Sabtu saya bagi rapot di RQ, Sabtu pagi bagi rapot di SMP. Oh gitu. Pak yang paling kecil usia berapa sekarang? 4 bulan, mau 4 bulan. Mau 4 bulan ya, alhamdulillah. Udah bisa lari ya, emaknya ya? Kalau digendong. Yang gendong lari ya.
Iya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar semua ya. Amin. Kita bagi rapot hari Sabtu besok. Boy, gimana Boy? Berita duka nih, ya baru ingat ya. Boy itu mertuanya meninggal di Padang Iya, ya. Anda juga, Anda mau Iya. tabayun itu belum Ada jadi-jadi lupa saya. informasi nih di grup gimana nih? Iya, Udah makanya lupa. saya mau tabayun itu. Saya dapat dari Pak Silakan. Wardi. Boy. Ini lupa. Jadi istri itu pulang hari Sabtu. Kemudian Oh, udah sampai sini. enggak Ya. istri Ani tuh sama anak-anak pulang hari Sabtu kemarin. Pulang Kemudian kemana? Ani Ke ke Padang. Padang. Terus Ani kan Oh, kira nyusul dari Padang niatnya balik sini. Kalau nggak besok salah hari waktu itu ke Kamis. Padang. Kenapa? Waktu Iya, itu udah bukannya bolak-balik. udah ke Padang. Udah bolak-balik, Ustaz. Iya, makanya Jadi ya. Ani tuh Terus? mau nyusul besok rencananya, udah beli tiket besok pagi Ani berangkat. Oh gitu. Terus? Meninggalnya hari Senin. Tengah-tengah. Iya. Posisi Ani lagi di luar kota juga. Di Bandung. Tapi tetap besok berangkat. Karena udah beli tiket untuk hari Kamis. Iya, maksudnya tetap berangkat kan? Tetap, kan anak istri ada di sana. Oh gitu. Jam berapa besok? Pagi, pesawat pagi. Oke deh, hati-hati ya, namanya naik pesawat. Balik lagi ke sini hari Selasa. Bareng-bareng. Yang putih biasa masih punya bawa. Oh iya, berarti semua sekalian boyongan ya balik ya. Benar. Selasa tanggal berapa itu? Itu yang waktu itu tinggal di sini yang dekat Mandala ya? Iya, betul. Betul. Oke deh, baik, mudah-mudahan husnul khotimah. Ente sendiri gimana, kondisi sehat ya? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ini lagi di mana nih? Jalan arah pulang. Dari Tangerang. Oh, berapa toko emang di Tangerang? Kayaknya rutin ke sana sekarang. Kan kantor di sana, Ustaz. Oh gitu? Iya, kantornya kan di situ. Kantor yang mana? Kantor Munim, kantor pusat. Oh, kantor pusat. Udah berapa outlet sekarang? Lah, Roy udah di mana, Roy? Di rumah Ustadz Tommy. Masya Allah. Baru sampai. Nah, sebentar ya, kita sapa Agus dulu. Agus, gimana kabar? Masih di mute. Nyalain dulu. Terlalu semangat. Alhamdulillah baik, iya. Oh gitu. Ini di rumah. Baru pulang Di rumah. Tadi dari Kemang Suatama ke Gardenia ambil barang tadi. Gak diterakin orang kondisi gini. Enggak. Oke, lanjutlah semuanya. Saya angkat kulkas, Itu apa? amin. Ikan cupang. Itu anak-anak biasa. Masa anak-anak kayak gitu Jadi sih? pesantren katanya. Maksudnya di pesantren daripada iseng kata dia biar ikan cupang gitu. Oh gitu. Dijual belikan juga ya? Iya. Kemarin habis belanja 300 ekor 100.000. Belanja apa? Ikan cupang. Belanja cupang 300 ekor 100.000. Iya. Oh, buat dijual lagi ya? Mantap. Iya. Anda ajarin saat Oke. Gimana? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah sehat. Cuman yang pertama istri kemarin sehat ya? 3 hari saat muntah-muntah kemarin.
Yang 212. Yang kerja di situ 212. Iya. Baru ngerasain udah capek. Yang angkat barangnya emang capek lah kerja. Nah iya. Iya. Tapi kondisi nggak kenapa-napa ya? Maksudnya bukan COVID atau apa enggak ya? Oh, insya Allah. Udah mulai kerja lagi? Pak Agus, sudah mulai kerja lagi belum? Ya dia putus. Udah. Udah ya? Baik ya. Baik ya teman-teman semua, alhamdulillah. Yang pertama yang kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi bahwa dari materi Riyadhus Shalihin tadi, hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji kita ya. Sampai terhapusnya segala kesalahan-kesalahan kita. Baik dalam diri kita, anak-anak maupun. Yang kedua adalah bahwa dalam perjuangan itu pasti selalu ada yang namanya pengorbanan. Semakin tinggi level perjuangannya, maka kualitas pengorbanannya juga semakin tinggi. Nah, untuk menghadirkan cita-cita keluarga kita di rumah yang sakinah mawaddah warahmah juga pasti dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Mulai dari perasaan, mulai dari waktu, sampai bisa jadi kita akan banyak mengorbankan hal-hal yang lain lisabilillah ghayah untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, tidak ada perjuangan yang di sana tanpa adanya pengorbanan. Perjuangan kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanannya itu banyak. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, hujibatul jannah, hujibatil jannah bil makarih. Jadi yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita nggak suka, makar itu yang kita benci. Ya. Sehingga kita terus mengorbankan hal-hal yang menjadi tuntutannya untuk mencapai surga. Ya, karena berkorban itu pasti nggak enak ya. Tapi untuk mencapai tujuan itu kita akan mengesampingkan ya perasaan-perasaan tadi. Tapi hujibatun nar bisyahawat kata Rasulullah. Ya, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Ya, jadi kalau menuju surga itu ya, siapapun tuh pasti akan senang. Marilah sama-sama kita tapaki jalan kebaikan ini yang sama-sama kita yakini kebaikan ini akan menghantarkan kebaikan dunia dan akhirat, itu dengan semangat berkorban. Baik waktu, tenaga, pikiran, maupun perasaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap yang kita luangkan dari waktu, setiap yang kita nafkahkan dari sebagian harta kita, setiap yang kita pikirkan untuk kebaikan-kebaikan ini, setiap perasaan yang kita curahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kebaikan yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu kemajma'in, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Kita akhiri dengan